Halo pemirsa, selamat sore semuanya, apa kabar? Senang sekali nih akhirnya Ilma bisa kembali menjumpai pemirsa yang ada di rumah dalam program On The Screen. Dan seperti biasanya, Ilma akan menghadirkan para kreator-kreator muda asal Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan langsung saja kita perkenalkan, di sini sudah ada ketiga narasumber kita. Ada Pak Kas, Mas Ogle, bener ya? Dan juga Mas Sutarno. Apa kabar Mas Sutarno? Alhamdulillah baik. Baik. Tadi gimana perjalanan, aman? Aman, lancar. Aman, lancar. Untungnya nggak hujan karena memang masih musim penghujan juga ya Mas ya. Pak Kas, apa kabar? Baik, Pak. Baik ya. Ini untuk kesekian kalinya Pak Kas main kesini ya? Ya, kedua kali. Kedua kalinya. Tapi dengan tim yang berbeda katanya ya. Oke, kita sapa juga Mas Ogle. Halo Mas Ogle. Halo. Apa kabar? Baik, Mbak. Baik, semangat ya Mas ya. Oke. Karena kelihatannya agak-agak lemes nih ya. Aman tapi kan? Aman. Oke. Kesini karena membawa sebuah karya berupa film pendek. Film komedi pendek. Film komedi pendek. Judulnya apa Pak Kas? Yang ini Juragan Doplak. Juragan Doplak. Durasi berapa menit? Durasi 15. Sekitar 15 menit ya. Oke, sebelum kita melanjutkan obrolannya mengenai latar belakang kalian dan juga produksi, boleh kita tonton bareng-bareng filmnya seperti apa? Ya, boleh ya? Boleh ya. Yang keras Pak? Boleh. Oke pemirsa, ini dia film Juragan Doplak. Pemirsa, kembali lagi di program On The Screen, masih bersama Selma dan juga ketiga narasumber. Tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan film Juragan Doplak dengan durasi ya sekitar 15 menit ya. Oke, keren, lucu karena memang genrenya memang komedi ya, sengaja. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya pengen tahu latar belakang kalian ini sebenarnya dari apa? PHK, kelompok atau tim atau apa, Pak Kas? Kelompok tim itu. Tim? Ya. Tim apa namanya? Tim Pekalongan TV. Pekalongan TV. Ya. Ini apa sih? Pekalongan TV itu apa? Boleh disebutkan, dijelaskan? Pekalongan TV itu nama channelnya itu. Nama channelnya. Jadi kita memang sengaja bikin nama itu. Ya, kita sengaja mengambil nama Pekalongan TV untuk salah satunya untuk mengangkat kota kita untuk kebanggaan kita, Mbak. Itu di dalamnya ada apa? Apakah memang genrenya cuma komedi aja atau gimana? Untuk saat ini komedi ya. Untuk saat ini komedi, nggak ada genre lain? Nggak ada, tapi rencana ke depan sih ada. Sudah ada rencana untuk edukasi lain lah. Apa rencananya selain komedi? Mau bikin apa? Film apa ya? Drama. Oh, drama. Drama. Tapi ini juga udah termasuk drama kan ya?
Drama komedi ya? Tapi komedi. Komedi. Lah ini yang rencana ini drama apa? Drama ya supaya film itu ada Action. Bukan. Lebih banyak manfaatnya lah. Nggak cuma guyonan saja. Oke, yang penting ada edukasinya juga edukasinya. seperti itu ya. Oke, tadi sudah menyaksikan bersama-sama film Juragan Dopla. Ini film yang keberapa di Pekalongan TV, Mas Oke? Untuk Juragan Dopla ini film yang ke-17. Oh, udah banyak ya? Ya lumayan lah. Kalau Pekalongan TV udah terbentuk sejak kapan sih, Pak? Berarti setahun ini persis. Setahun. Nah, Januari masuk setahun. Oh, Januari setahun. Tapi sempat vakum 4 bulan. Oke, berarti nggak full ya, nggak full setahun ya, sekitar 8 bulanan. 8 bulanan. Dalam 1 tahun menghasilkan berapa karya, Mas Oke? Dalam 1 tahun ya 17 itu. Oh, berarti ini film terakhir. Ini kan film terakhir. Oke, film terakhirnya Juragan Dopla. Pekalongan TV memang sengaja dibuat di channel YouTube. YouTube aja. Ya. YouTube aja. YouTube aja. Subscriber sudah berapa? 9 ribuan lah. Wow. 9.400. Dari awal terbentuk itu sampai sekarang 9 ribuan. Itu udah lumayan banyak loh ya pemirsa Tapi ya. jam tayang belum Kenapa? nyampe. Masalahnya itu ada satu video shot yang durasinya 40 detikan lah. Itu meledak dan menghasilkan 8.000 subscribe. Oke. Dan di jam tayang shot itu kan nggak masuk jam tayang yang film biasa. Jadinya untuk syarat itu belum mencukupi. Masih harus ada syarat-syarat yang dipenuhi dulu ya. Oke, kalau Mas Tarno di Pekalongan TV ini sebagai apa, Mas? Saya sebagai kameramen, Pak. Sebagai kameramen. Memang basicnya kameramen kah atau? Untuk basicnya enggak, masih belajar. Masih belajar. Sejak kapan, Mas? Sudah berapa lama? Ya baru-baru ya semenjak bergabung dengan Pekalongan TV ya. Oh, berarti baru belajar sejak bergabung sama Pekalongan TV. Iya. Tapi langsung bisa. Ya gitulah. Gimana, Pak Kas mau menambahkan kinerjanya sebagai kameramen di Pekalongan TV bagaimana? Ya kita semua belajar ya. Tapi ya memang Mas Firky Tarno ini yang pegang kamera. Tapi di skenario kan itu udah ada patokannya sendiri kan. Misalkan adegan dari samping mana, samping kanan, samping kiri itu udah ada rancangannya itu. Oke, berarti terbantu dengan itu ya. Nanti lama-lama tapi itu pasti saya hilangin itu. Biar dia kerja sendiri. Berarti selama ini mengerjakan 17 karya itu masih pakai itu? Masih pakai itu. Masih pakai itu. Kira-kira rencana biar dilepasnya kapan nih? Habis Januari ini harus lepas. Januari harus lepas ya. Siap nggak, Mas Tarno? Insya Allah. Insya Allah siap. Lama-lama kan dia kan juga tahu kan habis dari sini kan sudah tahu kan. Jadi baru. Nah itu harus dilepas. Siap ya tapi ya. Insya Allah siap. Insya Allah. Jangan tiba-tiba ngambek terus nggak mau ikut lagi. Takutnya gitu loh Pak Kas. Bahaya. Kalau Mas Ogle sebagai apa, Mas? Saya sebagai pemain, Mbak. Sebagai pemain. Sudah berapa lama bergabung sama Pekalongan TV? Pekalongan TV 4 bulan. 4 bulan ini ya. Gimana perasaannya? Oh, senang Tertekan banget. kah? Apa happy? Ya happy sih. Happy ya? Ya karena kan komedi jadi terbawa. Iya karena memang genrenya komedi. Ya. Dulu awal mula bergabung gimana ceritanya? Ceritanya ya dulu itu kami itu punya channel sendiri Mbak. Sempat vakum, punya Sutarno vakum, ini juga sempat vakum. Terus kita bertiga rencanain gimana nih kok vakum semua, ayo bikin channel aja gitu. Oke. Oh, tapi 4 bulan bisa bergabung. Padahal ini udah terbentuknya 1 tahun. Itu gimana? Itu berarti kan awalnya kan pemain itu kan beda Mbak. Ada pemain. Ini yang dari awal sempat vakum, terus personel ganti semua. Oh, oke Saya berarti sama Tarno masuk gitu. berarti kalian masuknya bareng. Ya. Bareng. Total anggotanya ada berapa Pak Kas? Sekarang berarti 7. 7 orang. Siapa aja? Boleh disebutin? Ini termasuk Mas Sutarno, Oglek, itu
Tuleti yang pakai celana merah itu, terus Moklar, terus yang pakai topi itu. Dah dong. Nah. Dah. Satunya Salabi. Berarti semuanya hadir ya di Hadir. sini ya, walaupun tidak in frame tapi sudah disapa. Oke, berarti total karyanya ada 17 karya dengan durasi sekitar 15 menitan 15 semua. menitan. Ini ada yang 10 menit, ada yang lebih lah. Gimana respon masyarakat dengan adanya Pekalongan TV ini? Udah punya fanbase belum? Apa sih bilang berapaan aku? Oh, Mbak, Fanbase. nggak tahu. Oh, Facebook ada ya. Oh, Fanpage ada. Facebook, oke. Facebook ada. Ada. Facebook ada. Namanya apa? Namanya Siapa tahu mau promosi boleh banget loh. kalau fanpage itu namanya Pekalongan TV, kalau grupnya di Facebook namanya Sedulur Pekalongan TV. Nah, itu pemirsa, kalau mau menyaksikan tayangan-tayangan atau karya-karya dari Pekalongan TV bisa langsung dilihat ya. Nah, ini untuk bergabung dengan kalian, apakah ada rekrutmen atau kalian menutup dari orang-orang umum, khusus kalian aja? Bagaimana? Menutup maksudnya? Maksudnya, apa kalian nggak pengen ada anggota lagi, penambahan anggota, atau kalian Pasti sebenarnya ada pengen nantinya. ada? Nantinya ada, soalnya kan untuk sekarang ini kan 7 orang itu kan cowok semua kan, belum ada ceweknya juga kan. Nanti Yeah. kan juga butuh cewek yang agak mudaan, agak yang tuaan gitu kan, biar nanti filmnya bisa bervariasi lah. Oke, nah untuk film Juragan Dopla ini ide cerita dari mana? Kebetulan saya Pak Kas, ini gimana dapat idenya Pak? nggak tahu. Saya dari dulu kan ditanya itu saya nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Muncul aja lah, muncul. Jadi ada pas itu kan ada temen punya doplak gitu kan, minta tolong dong, saya punya doplak ini dibikin film. Udah jadi gitu. Saya curiga sebenarnya itu ada terselip unsur iklan juga. Iya sebenarnya ya. Iya. Ada Mengakui. memang. Hah? Mengakui. Iya. Oke, berarti itu ada unsur iklannya juga loh pemirsa. Dan setelah itu banyak yang menawarkan. Oh ya? Oke. Jadi itu merupakan salah satu strategi ya untuk menarik konsumen juga ya. Tapi gimana sejauh ini pemasukan Ya baru dari itu, dari doplak itu. Yang selanjutnya kan belum kita bikin kan. Tapi udah ada berapa list nih yang menunggu untuk dibikin? Ada sekitar tiga. Oh, lumayan ya, dari Dopla itu langsung dapat 3 konsumen. Oke, nanti kita akan lanjutkan bersama-sama obrolan kita. Nanti kita akan membahas mengenai produksi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di On The Screen.
Aman. Wis ngerti wis ilang. Pemirsa, kembali lagi di On The Screen. Nah, kita berganti narasumber nih ya. Kalau tadi ada Mas Tarno dan juga Mas Ogle, ini sekarang berganti Mas Salabi, Mas Salabi dan juga Mas Moklar. Mas Moklar. Apa kabar Mas Moklar? Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Alhamdulillah baik, sehat ya. Iya. Wah, ini Mas Moklar semangat sekali loh. Iya, tim semangat Mbak. Tetap semangat ya. Iya. Oke, Mas Salabi, apa kabar? Alhamdulillah Mbak, sehat. Semangat juga? Semangat. Semangat juga. Semangatin dong Pak Kasnya ini. Ayo Pak Kas, semangat Pak Kas. Lemes banget loh. Lemes loh dari tadi loh, dari segmen pertama itu kayaknya aduh gitu. Gimana, ada beban Pak? Enggak ada. Siapa tahu kepikiran, enggak deh. Takut salah saya. Oke, kalau Mas Moklar ini sebagai apa di sini? Saya sebagai tim penyemangat dan pemain. Pantesan semangat ya, dari awal kemunculannya langsung semangat. Dan pemain? Iya, betul sekali itu. Berarti biasa berakting dong, bermain Nah, peran. kadang acting, kadang itu memberi semangat, ayo syuting gitu Mbak. Oh, tim rewo-rewonya Iya, ya. rewo. Kalau nggak ada Mas Moklar mungkin teman-temannya nggak semangat kali ya. Iya. Kalau Mas Salabi sebagai apa Mas? Pemain juga. Selain pemain, penyemangat juga kan? Penyemangat juga. Penyemangat juga. Kalau nggak semangat kan nggak. Nah, betul. Dan main peran. Apakah ada kesulitan dalam bermain peran Mas Salabi? Kalau bermain peran itu pasti ada Mbak. Pasti Kesulitannya ada. ini. Kesulitannya biasanya apa? Ya, kesulitannya itu biasanya Mati. Punya siapa yang mati? Pak Anto. Dari mana tadi? Dari Mas itu. Oh, langsung ke Mas ini saya kenal. Cut ya. Iya. Mas, retake yo, mau kameranya mari deh. Kamera satu masih di Mas. Yuk. Ah, di sini. Lanjutin dulu langsung. Yuk. Rolling and action. Mas Salabi, dalam bermain peran nih, apakah ada menemui kesulitan-kesulitan Mas? itu pasti ada Mbak. Kadang kesulitannya itu ya kalau ada yang pas di luar di luar daerah, Yeah. kan ada yang lihat. Nah itu kadang kita masa grogi. Di luar daerah tuh maksudnya gimana nih? Berarti kan di luar, di daerah kampung yang Oh, berarti lain, selama ini kalian cuma produksi di dalam kampung sendiri? ya. Kebanyakan produksinya di dalam kampung atau Ya, gimana? Iya. Iya.
Oke, berarti kendalanya adalah ketika syuting di luar daerah atau di luar kampung Iya. kalian banyak yang lihat. Hanya lihat Itu kesulitan. Kenapa? kadang kita grogi, kaku gitu enggak Oh, masih bisa grogi ya. Udah berapa film yang diperankan Mas Alabi? Ini baru 2 film. Baru 2 film. Iya, saya ikut. Tapi ketagihan nggak? Ketagihan, Mbak. Ketagihan Iya. ya. Emang sebenarnya tuh seru gitu loh Seru, kalau ya. bermain peran ya. Iya. Oke, Mas Moklar. Moklar sebagai pemain juga. Iya, Kalau dari sisi Mas Moklar, apakah ada kesulitan Mas? ya banyak kesulitannya. Sama nggak? Tidak sama. Beda. Oke, dijelasin. Kalau saya masih pede di luar. Oh ya. Tapi saya kalau naskahnya panjang itu saya susah sekali menghafalannya, Mbak. Emang naskahnya harus sesuai sama itu. Ya harus sesuai, kalau nggak sesuai bisa dimarahin si bos. Berarti kesulitannya di hafalan naskahnya Iya. ya. Selain itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi, cuma itu naskah panjang. Karena kan kalau nggak sesuai naskah kan beda cerita akhirnya, Mbak. Iya benar. Sebenarnya itu bisa dicari jalan keluarnya. Misalkan ditarik aja garis besarnya apa, terus diimprove sendiri pakai bahasa sendiri, itu sebenarnya bisa ya Pak Kasih. Malah lebih bagus sebetulnya. Nah, Cuma terkadang improve-nya kemana-mana. oh gitu. Nah, Jadi selama ini juga sudah menerapkan improve itu. sudah. Hmm. Dan saya pun yang bikin skenario ya kadang nggak sesuai sama skenarionya. Ya, yang penting masih dalam garisnya Ada itu ya. penawarannya di situ lah udah. Tapi kalau kadang pemain lain mau improve itu kadang kemana-mana. Cutnya di mana? Oke, kalau Mas Moklar. Moklar nyebutin namanya semangat banget loh, nyenengin deh. Antara semangat sama emosi karena saya lupaan. Emosi nggak? Enggak. Enggak ya, aman. Oke, sudah main berapa film? 8. 8. Iya. Oh, kok beda? Iya, beda. Loh, selama ini kalau nggak bermain film berarti Mas Alabi sebagai apa? Saya kalau nggak bermain Sebagai film peran? kan enggak, kadang kesibukan kerja. Oh, Gitu. oke. Walaupun bergabungnya sama, tapi kesibukannya berbeda gitu Masing-masing. ya. Iya. Oke, berarti untuk 8 kalinya bermain peran ya, Mas Iya ya. betul. Seru. Seru dong. Oke, Pak Kas, saya pengen tahu sebenarnya persiapan yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah film itu apa aja sih? Persiapan properti kah? Mulai dari pra, Iya, produksi sampai pasca. Mungkin pranya, oh ide cerita harus dikumpulkan dulu, gitu-gitu. Silakan dijelaskan. Ide cerita dibikin dulu, kemudian setelah itu kita bagi tugas untuk cari properti. Apa yang dibutuhkan properti dalam film itu kita sama-sama carilah. Ada yang pinjam kah ataupun misalkan beli kah gitu. Nah, habis itu sebelum kita bikin syuting itu kita ngobrol dulu 1 jam lah. Briefing ya. Terus? Udah habis itu kita syuting. Oke, biasanya untuk mempersiapkan sebelum produksi ini berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sebetulnya saya punya tugas 1 minggu sekali 1 minggu sekali apa? Produksi. produksi. Lalu? Tapi kenyataannya susahnya karena kita kan punya kesibukan masing-masing kan. Ngumpulnya si pemain itu susah. Kadang 5 pemain, yang 4 bisa, yang 1 enggak, jadi enggak jalan juga kan. Oke. Kendalanya di situ. Oke. Berarti untuk memproduksi satu karya ini butuh waktu berapa lama? 1 minggu itu? Cukup? 1 minggu, cukup. Oh, cukup. Cukup. Oh, cukup singkat ya. Hmm. Oke, cukup Kalau singkat. prosesnya kan 1 hari lah biasanya dari pagi sampai sore. Produksinya cuma 1 hari. 1 hari. Editingnya? Editingnya satu malam saya kasih efek, besoknya subtitle. Tapi kali ini akhir-akhir ini dua film ini enggak saya kasih ke subtitle. Kenapa? Males. Males. Agak nanggung ya. Agak nanggung nih, semangatnya mudah sekali luntur sepertinya Pak Kas. Oke, terakhir saya pengen teman-teman kasih motivasi untuk pemirsa di rumah biar mereka juga semangat berkarya seperti kalian. Dari Mas Moklar dulu. Silakan. Untuk teman-teman YouTuber yang ada di rumah, jangan patah semangat ya untuk buat subscriber. Jangan buat saya untuk bikin channel YouTube.
kalau kamu mau bikin channel YouTube, nggak usah nunggu pakai kamera yang bagus. Kalau mau pakai kamera biasa juga boleh. Kalau kamu jadi YouTuber, kapan mau mulainya? Nggak usah nunggu kamera bagus maksudnya. Mulai aja dulu ya. Mulai aja. Oke, Pak K, silakan. Ya intinya kan semua orang kan punya bakat ya, entah itu mau dikembangin di YouTube atau di apalah, pokoknya jangan malu-malu lah, jangan sungkan-sungkan kalau mau bikin satu channel, yang penting semangat itu aja. Oke, semangat terus loh pemirsa kata Pak Kas. Mas Alabi, silakan Mas. Ya untuk para pemuda itu yang punya bakat, dikeluarin aja mau melewati, mau YouTube pun boleh, pentas apa boleh gitu. Jangan malu-malu gitu ya. Keluarkan bakatmu, jangan malu-malu. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kas, Mas Alabi dan juga Mas Moklar. Semoga kedepannya selalu sukses, terus ditunggu karya selanjutnya ya. Oke, pemirsa itu dia On The Screen episode kali ini. Saya Ilma dan juga teman-teman semuanya pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Foto bareng sana. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Lepas masker. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Oke. 3 orang pegang ini ya. Iya. Siapa yang mau pegang? Kapan sih? Satu, dua, tiga. Lagi. Yuk. Satu, dua, tiga. Lagi, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Kirim, dikirim. Kalau laporan sendiri yang kelas di sini langsung dikirim ke saya. Honora, Honora ngurus tak buat. Saya